Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wasdi dari Prodi Teknik Mekatronika Angkatan 2021, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan tentang Toharoh. Kita sebagai umat muslim seharusnya terlebih dahulu untuk memahami tentang Toharoh, karena Toharoh ini merupakan kunci diterimanya sholat seorang muslim, yaitu dengan bersuci. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, miftahus sholati at-tahur, yang artinya kunci diterimanya seorang muslim adalah dengan bersuci. Toharoh ini dalam kajian ilmu fikih memiliki makna bersuci dari hadas atau najis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan tentang salah satu toharoh atau bersuci, yaitu dengan cara bertayamum. Selain berwudu atau selain menggunakan air, kita juga dapat melakukan bertoharoh atau bersuci dengan menggunakan media lain untuk mengangkat hadas atau najis, yaitu dengan menggunakan media debu atau tanah yang bersih atau suci. Tayamum ini merupakan salah satu cara untuk bertoharoh atau bersuci yang menggunakan debu atau tanah yang bersih dan suci. Tayamum ini diperbolehkan karena sesuai dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaidi aw lamastumin nisa'i falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang artinya dalam ayat ini yaitu yang diperbolehkan untuk bertayamum yaitu orang yang sakit atau orang yang benar-benar dalam keadaannya tidak boleh terkena air. Yang kemudian itu orang yang berpergian, karena dalam berpergian itu sulit untuk menemukan air atau yang sedang junub. Dan tayamum ini merupakan opsi kedua atau pilihan kedua setelah berwudu. Tayamum ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita terkendala untuk memakai air, seperti dalam keadaan kita sakit yang benar-benar tidak bisa terkena oleh air. Dan kemudahan yang diberikan itu seperti kita sulit untuk menemukan air untuk melakukan toharoh. Dan ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tetap bisa melakukan toharoh atau bersuci. Nah, tayamum ini juga memiliki syarat-syarat, karena tayamum ini merupakan toharoh atau bersuci setelah berwudu atau karena tidak menemukan air. Syarat-syarat tayamum yaitu yang pertama, karena tidak menemukan air. Yang kedua, menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, mengetahui tata cara tayamum. Yang keempat, yaitu dilakukan pada saat sholat, menjelang sholat. Yang kelima itu satu kali tayamum digunakan untuk satu kali sholat fardu. Yang berikutnya itu karena dalam keadaan sakit yang memang tidak boleh untuk terkena air. Nah, selain syarat-syarat tayamum yang harus dipenuhi untuk melakukan tayamum, dalam tayamum ini juga memiliki fardu-fardu tayamum, yaitu yang pertama yaitu dengan melafadzkan niat, yaitu niatnya nawaitu tayammum listibhatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan sampai dengan siku-siku. Yang keempat itu tertib atau dengan urut. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan tata cara tayamum. Ini tata cara yang seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melakukan tayamum, kita harus mencari debu yang bersih dan suci dulu. Apabila kita sudah mendapatkan bersih dan suci, lalu kita tempelkan kedua tangan kita ke debunya yang bersih dan suci. Apabila kita sudah mendapatkan debu yang bersih dan suci, lalu kita akan melaksanakan fardu tayamum. Yang pertama yaitu dengan melafadzkan niat. Niat dilafadzkan kita berbarengnya sambil mengusap kedua wajah yang dilafadzkan di dalam hati dengan niat yang berbunyi nawaitu tayammum listibhatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Apabila kita sudah melakukan pengusapan dalam wajah, kita mengambil debu yang bersih dan suci lagi, usahakan di tempat yang berbeda, seperti di sini. Apabila kita sudah melakukan fardu yang kedua itu mengusap
kedua tangan secara bergantian. Tangan kiri mengusap ke tangan kanan. Sampai dengan posisi itu kita putar ke bagian bawah, jempol kaki kiri menyentuh jempol kanan. Kita lakukan secara bergantian. Lalu tangan kanan mengusap ke tangan kiri secara bergantian ke bagian atas terlebih dahulu. Sampai posisi itu kita putar. Jempol tangan kanan menyentuh jempol kaki kiri. Nah, itu merupakan praktek tayamum secara benar. Perlu diingat, satu kali tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu. Apabila akan melakukan sholat fardu lagi, maka bertayamum lagi dengan syarat masih belum atau masih sulit untuk menemukan air atau masih belum bisa menggunakan air dalam keadaan sakit. Nah, tayamum ini juga bisa dilakukan berulang-ulang apabila dalam untuk dilaksanakan untuk sholat sunnah, tapi dengan syarat tayamum masih belum batal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang tata cara bertaharah dengan bertayamum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.